Biasanya yang kita lakukan apa? Ikutin map atau mengikuti kita punya insting? Insting ya lah, wong kita ini keras kepala, saudara ya lah, nggak percaya, coba ini dipegang kepalanya, nah, keras nggak ya saudara ya? Google sudah bilang saudara, 500 meter ambil belokan ke kanan. Sudah merasa kayaknya nggak ke kanan deh, kayaknya ke kiri. Kemudian saudara ambil ke kiri dan akhirnya nyasar saudara. Nah, saudara perhatikan, ini ilustrasi yang menurut saya paling relevan dengan ini. Saat saudara salah ambil, saudara, mestinya ke kanan, ke kiri, saudara. Kira-kira Google ini ngomong apa? Langsung gimana? Kita tuh kan langsung apa? Namanya ini recalculating, gitu ya. Menghitung ulang dari tempat di mana saudara sudah diarahkan kembali ke tujuan. Betul ya? Misalnya sudah merasa, loh, mapnya kok gini, tapi saudara masih ngengkel, tahu ngengkel ya, keras kepala. Enggak, ini bener. Sudah mapnya ngomong gini. Belok awal, ambil putaran. Ya, saya nggak mau muter. Saudara tetap belok kiri, nyasarnya makin jauh. Kira-kira mapnya ngomong apa? Ya tetap toh saudara, tetap recalculating dan orangnya yang di situ tuh ngomong tetap toh. 100 meter, ambil putaran balik. Misalnya gitu kan, saudara. Betul ya, saudara? Google nggak ngomong gini. Berhenti bodoh, kalau salah. Kan nggak gitu, saudara. Ini kan buat, nggak mungkin mapnya. Kalau mapnya begitu tuh uninstall aja. Itu saya pastikan tuh map aplikasi yang salah, saudara ya. Nggak mungkin, saudara. Saudara, ketika kita salah mengambil keputusan, kita mungkin disuruh ke kanan, kita ke kiri, disuruh ke kiri, kita ke kanan, saudara. Makin jauh, Google itu setia, saudara. Mengomong terus sama kita ya dong, balik ke kanan, putar ke kanan, tapi nggak pernah putar ke kanan, bodoh, itu nggak pernah saudara. Terus saudara, kita diarahkan kembali saudara ke titik di mana si Google ini merasa mapnya ya ini jalan. Sudah tahu nggak? Itu adalah ilustrasi terbaik menurut saya tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah maka siapa saudara. Jadi saudara, ini kita tuh sudah gini loh saudara, jangan juga terlalu takut. Saya lihat ada orang Kristen tuh takut sekali ambil keputusan, betul ya? Aduh, saya doa dulu Pak, dengar suara Tuhan dulu. Semua teknis sudah dengar suara Tuhan 3 bulan nggak turun suaranya gitu ya, tapi nggak mau melangkah, betul nggak? Ya di satu sisi ada yang bodoh juga sih, sudah perlu tanya Tuhan, ya pokoknya belas gitu, ada juga. Tapi ada juga orang Kristen yang sangat takut salah. Waduh, kalau saya kesini, kalau salah kan salah terus Pak. Kabar baiknya begini, maka siapa berbicara Tuhan yang make innovation dalam hidup kita, membuat sebuah pengarang ulang dalam hidup kita. Saya percaya saat kita, kalau hati kita benar-benar tulus sudah, cari pimpinan Tuhan, tapi ternyata kok beleset juga, Tuhan tidak mau gini. Berhenti bodoh, tidak ngomong gitu sudah. Roh Kudus akan tetap ngomong gini, kamu salah, berhenti. 200 meter belok ke kanan, gitu sudah. Roh Kudus juga ngomong begitu, tinggal kita peka atau enggak. Kalaupun enggak peka, tetap aja ngeyel sudah. Roh Kudus setia sudah. Inilah maka siapa. Saudara, Alkitab bilang gini, Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang benar. Yang ditetapkan apanya? Langkahnya. Jadi kalau saudara tidak melangkah, ditetapkan enggak? Inggrisnya ngomongnya, He direct our path. Dia itu arahkan kaki-kaki kita, jalan kita. Jadi kadang-kadang itu kita harus melangkah dulu, saudara, baru tahu. Ya, kadang-kadang kita ini kembali lagi, ini dunia spiritual itu begitu ya. Enggak selalu berarti apa, saudara harus jelas dulu, gamblang dulu, baru jalan. Kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan rohani kita harus melangkah dulu, baru kemudian Tuhan akan mengarahkan. Next itu kemana? Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Saya percaya orang Jakarta nggak pernah akan mengalami Mazmur 119. Saya ngalami firman-Mu pelita bagiku itu waktu di pedalaman Kalimantan, saudara. Nggak ada listrik, saudara. Tidak ada apa-apa, kami harus jalan dari Pastori, saudara, ke rumah jemaat yang jauh, saudara. Jadi kita harus apa? Jalan kaki, bawa
obor, saudara. Nah, obor ini beda dengan senter. Kalau senter, apalagi senternya yang apa itu, pakai apa itu, halogen itu kan sobus, gitu kan saudara. Tapi kalau obor, saudara, paling bisa nerangi berapa jauh menerangi langkah kita? Ya paling 2 langkah, itu gak mungkin 10 langkah. Yang artinya kalau kita ingin tahu, kan di depan itu gelap sudah. Kalau kita ingin tahu di depan itu apa yang harus kita lakukan? Ya melangkah. Saat kita melangkah, cahaya itu mana? Firman Tuhan juga begitu. Nah, kalau kita salah langkah, saudara perhatikan ini, Tuhan akan memutar, mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan pernah merasa begini loh, saudara. Aduh, salah Pak. Wes, iki wrong forever. Salah sak terus ya. Enggak, saudara. Asal kita punya hati yang tulus, kita mau taat pada Tuhan, Tuhan akan setia membimbing kita kembali ke jalan yang benar untuk menggenapi tujuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu nomor 1. Yang kedua, Tuhan ngomong gini, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku menetapkan tujuan ilahi dalam hidupmu. Dan aku dengan setia membimbing engkau supaya kau bisa sampai ke dalam tujuan itu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan makasyabah, damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, walaupun saya juga nggak setuju 100% sih, tapi ngomongnya gini, katanya dia, sudah mau tahu bahasa yang dipakai di surga itu apa? Katanya gitu, sudah. Terus dia ngomong, bahasa dipakai di surga itu adalah bahasa Ibrani, katanya begitu, saudara. Ya, saya nggak setuju dengan itu. Tetapi sudah kalau mau pelajari bahasa Ibrani, buat saya itu sangat unik. Salah satunya adalah kata ini, saudara, hari depan. Sudah kapan hari lalu saya berbicara tentang hadirat. Ya. Orang Ibrani itu tidak punya kata hadirat. Jadi untuk menyatakan hadirat itu biasanya orang Ibrani mengatakan face atau wajah. Makanya firman Tuhan itu selalu mengatakan wajah Tuhan menyinari engkau. Wajah Tuhan menghadap engkau. Itu artinya presence, hadiratnya itu bersama dengan kita. Yang menarik sudah sore hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membedah bersama tentang hari depan. Saudara, kalau bicara hari depan ya saudara, kalau saya ilustrasikan saudara, perjalanan itu sebagai sebuah garis, itu hari depan, itu berarti apa saudara? Ini masa depan, itu berarti masa lalu, ini adalah masa kini ya. Cara berpikir kita, kalau dikatakan punya masa depan atau menuju masa depan, itu kan begini ya saudara. Betul ya saudara. Wajah kita menghadap ke masa depan. Ini apa namanya ini? Apa sih bahasa Indonesia? Kok? Ya punggung kita istilahnya, punggung belakang kita itu yang menghadapnya yang masa lalu. Saudara, yang unik, orang Ibrani itu menurut saya unik. Karena ketika dia berbicara masa depan, dia ambil satu kata itu adalah kata ini, acharit. Kata apa? Jadi sudah dapat 2 kata ya. Kalau hari ini ada makasyabah, yang kedua adalah kata acharit dalam bahasa Ibrani. Kalau Bapak Ibu sudah nggak percaya, nanti silakan di Google, tanya AIGBT saudara ya. Kata acharit, masa depan, itu ternyata orang Ibrani itu bukan bagian depan, tapi justru bagian belakang. Nah, ini menarik saudara. Jadi kalau orang Ibrani ngomong masa depan, itu bukan depan, tapi belakang. Kenapa orang Ibrani kok mengatakan acharit masa depan itu sebagai belakang? Nomor 1, karena bagi orang Ibrani dari pewahyuan firman, dia mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu masa depan itu kayak apa. Betul? Betul kan? Saudara kan lihat dengan mata yang letaknya di depan, betul? Ada yang di sini matanya di belakang? Tidak ada, matanya sudah kalau ada kan sudah. Kalau di belakang nggak ada yang tahu. Sudah. Makanya orang Ibrani katakan masa depan itu belakang, sudah. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu masa depan itu adalah sepenuhnya rahasia Tuhan. Nah, uniknya saudara, kalau masa depan itu belakang,
Berarti menurut konsep orang Ibrani, berjalan menuju masa depan itu bukan begini, saudara. Ini konsep kita, konsep Indonesia, Inggris, saudara, itu seperti ini. Tapi kalau konsep Ibrani, berjalan menuju masa depan, karena masa depan itu begini, saudara. Berarti ketika saya mengatakan saya sedang berjalan menuju masa depan, yang saya lakukan itu begini, saudara. Ini apa? Bahasa Jawa ini atret. Mundur. Berjalan mundur. Jadi konsep Ibrani, kalau kita sedang hendak menuju masa depan, kita itu mundur. Berarti saudara, yang kita lihat itu bukan masa depan. Yang kita lihat adalah masa lalu. Hikmat firman Tuhan apa? Jelas sekali, saudara. Kunci untuk bisa memasuki masa depan itu bukan melihat masa depan. Salah. Kunci untuk mengalami keberhasilan di masa depan, engkau harus lihat masa lalu. Saya ulangi lagi, ya toh, karena ada yang miss ya hilang gitu, sejenak gitu ya saudara. Saya ulangi lagi ya. Berarti berjalan ke masa depan, keberhasilan di masa depan itu bukan dengan caranya mengetahui masa depan, bukan. Menurut hikmat firman Tuhan, berhasil di masa depan, memenangkan masa depan, caranya itu lihat ke masa lalu. Jelas Bapak Ibu saudara? Sudah saya kasih ilustrasi olahraga. Semua olahraga, kalau dikatakan menuju masa depan atau menuju garis finish, itu semua konsepnya seperti saya tadi. Begini, betul? Ada nggak olahraga yang menuju garis finish tapi mundur, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada yang bisa jawab, nanti saya kasih hadiah. Aqua 1 botol. Ya lah Pak. Ada? Oh, renang gaya punggung, iyalah itu ya. Tapi itu lihatnya ke atas tuh ya. Tapi sebenarnya ada satu olahraga loh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menuju garis finishnya itu mundur seperti konsep Ibrani menuju masa depan. Betul. Aduh sayang sekali, akuanya udah olahraga dayung. Orang kalau mendayung itu bukan ngadep gini sudah. Kalau gini dia nggak menuju garis finish sama mundur gitu kan sudah. Tapi adalah semua pendayung itu kalau misalnya ada misalnya berapa 10 pendayung atau 7 pendayung, semuanya membelakangi. Tapi kok bisa yang pendayung ini kok bisa menuju garis finish? Kenapa? Karena biasanya ada satu orang yang ditetapkan, the only one, satu-satunya. Jadi semuanya madep ke belakang, hanya satu saudara yang madepnya ke depan. Dan dialah yang memberi komando. Betul? Ayo, kencang, kiri, kanan. Gitu. Yang lain saudara, yang dayung itu tidak perlu tingak-tinguk ini saudara ya saudara. Nggak perlu pasang spion. Kurang kiri apa enggak saudara? Nggak perlu saudara. Yang mereka hanya lakukan hanya dengarkan kata kaptennya. Kiri, semuanya harus kiri. Kanan, semuanya kanan. Dia harus trust, dia harus punya iman kepada kaptennya. Bapak Ibu saudara, perjalanan kita sebagai orang percaya itu persis seperti pendayung. Kita nggak perlu lihat masa depan itu kayak apa, nggak perlu, saudara. Saudara nggak perlu kartu-kartu untuk melihat masa depanmu itu seperti apa. Yang harus kamu lakukan adalah satu saja. Engkau lihat masa lalu, yang kedua, engkau dengarkan kata kaptenmu. Kata kaptenmu, kata pemimpin kita, our leader and our captain, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Okay? Coba buka satu ayat, Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 9 sampai ayat 11. Mazmur 78 ayat 9 sampai 11. Yuk, baca bersama-sama. Mazmur 78 ayat 9 sampai ayat 11. 2, 3. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap,
berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka apa saudara? Melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Seperti kan saudara, ayat yang ke-9 tadi. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Terjemahan lain mengatakan Bani Efraim, pemanah-pemanah yang lihai. Wah, luar biasa saudara. Efraim itu kalau mana nggak pernah meleset saudara. Selalu cuk. Tapi ada satu momen dikatakan Bani Efraim, pemanah Israel yang hebat ini. Dikatakan apa saudara? Dikatakan di ayat 9. Berbalik pada hari. Berarti mereka afraid, mereka takut, mereka mengalami kekalahan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang excellent luar biasa, tapi pada hari itu mereka semua balik kucing semua. Saudara, kenapa? Saya perhatikan ini. Saya tidak menentang skill. Saya hari-hari justru ingin mengupgrade wong Kristen ini, orang anak Tuhan ini juga harus pintar. Amin. Harus excellent katanya Pak Jebus. Saya setuju sekali. Ya, belajar. Kalau saudara pemusik juga belajar, sing apik ya. Saudara WL ya harus belajar. Saudara pembawa firman ya kudu belajar. Apapun saudara harus belajar dengan excellent. Saudara. Tapi excellent saja tidak cukup. Kenapa? Karena Efraim ini excellent, tetapi mereka berbalik in the day of the battle. Kenapa saudara? Perhatikan ayat yang ke-11. Ini kata kuncinya. Sebab mereka forget, melupakan pekerjaan Allah dan perbuatan Allah yang ajaib yang telah atau pernah diperlihatkannya kepada mereka. Ya. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara Efraim ini mengalami kekalahan? Bukan karena skill yang kurang, enggak, tapi mereka melupakan apa yang telah pernah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Pesan Tuhan pada malam hari ini sangat simpel, sederhana. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di depan bagi masa depan kita. Tapi kita tahu apa yang Tuhan pernah kerjakan di hidup kita di masa lalu. Amin. Dan firman Tuhan ajarkan ini. Kalau Tuhan tolong kita di masa lalu, Tuhan akan tolong kita di masa depan. Caranya nggak selalu sama, tetapi pertolongannya ya dan amin dalam kehidupan. Inilah kepastian orang-orang percaya. Inilah dikatakan oleh Tuhan tadi, dikatakan aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kenapa? Karena seluruh Alkitab ini sudah pelajari, sudah akan selalu Tuhan akan mengalami. Ingatlah. Remember. Makanya orang Israel itu paling banyak disuruh Tuhan bikin monumen-monumen. Ya, dibikin seremonial. Ya. Kenapa saudara? Sebab dengan seremonial itu saudara, Israel itu mengingat. Oh, kita pernah mengalami gini. Oleh karena Tuhan pernah berbuat ini dalam hidup saya, Tuhan pasti juga akan melakukan hal yang sama dalam hidup saya di masa depan. Makanya setiap kita di gereja itu ada selalu perjamuan kudus, betul ya? Perjamuan kudus itu kan mengingat ya, remembering ya, saudara. Ingat pengorbanannya, ingat kasihnya di atas kayu salib. Kita kenapa kok disuruh mengingat terus di kayu salib? Karena satu hal itu jaminan kita. Betul? Firman Tuhan katakan kalau Yesus Kristus anaknya yang tunggal, the only one, satu-satunya yang dikasih, diberikan. Masa Paulus mengatakan yang lain gak dikasih? Tidak mungkin. Betul ya? Kalau saya punya barang mewah, barang yang saya cintai, saya bisa kasih misalnya ke Pak Wilson. Nah kalau Pak Wilson minta kacang Shanghai, masa saya nggak kasih? Saya pasti kasih dong. Kalau Pak Wilson minta kacang Shanghai, saya nggak kasih, berarti itu ada maksudnya. Mungkin, oh saya tahu Pak Wilson asam urat, misalnya saudara. Jadi kalau kita udah minta sama Tuhan, kok nggak dikasih? Ojo mersulo. Jangan menggerutu. Kenapa? Karena itu berarti Tuhan punya hikmat tersendiri
Mungkin waktunya belum, gitu. Ada belum siap. Loh, karena diberkati itu perlu persiapan loh, saudara. Betul ya? Coba kalau hari ini setiap Jumat Bougainville saya kasih satu truk atau satu bus, kan bingung saudara. Mau diparkir di mana? Gitu kan saudara. Betul ya saudara? Benar nggak? Misalnya saya ngomong, nanti pulang satu-satu ambil bus satu-satu ya, bawa pulang. Nah, bingung nggak saudara? Artinya apa? Diberkati pun perlu persiapan. Kadang-kadang kita ini minta diberkati, ya toh, sudah doa minta diberkati, kok tidak diberkati, itu marah. Loh, jangan marah dulu Bapak Ibu saudara. Mungkin kita belum mempersiapkan diri kita untuk siap diberkati. Gitu, saudara. Nah inilah saudara kata harit. Jadi dua hal Bapak Ibu saya kita pelajari dari Yeremia 29 ayat 11 malam hari ini untuk memberi kepastian kepada kita dalam masa depan. Satu, ingatlah bahwa Tuhan punya tujuan ilahi dan Tuhan setia dalam hidup kita untuk selalu mengarahkan hidup kita kepada tujuan ilahi. Yang kedua, kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi yang penting kita tahu siapa yang pegang masa depan. Betul? Seperti satu pujian apa? Ku tak tahu hari esok, tapi ku tahu siapa yang pegang hari esok. Dan hari esok dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan Yesus yang so baik, maha baik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sama-sama mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian-pujian. Tapi kau silit ini apa tuh Indonesianya sampai lali apa? Sebab dia hidup. Kakek yang Amerika udah lagu. Ya kita bangkit berdiri. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Tak gentar karena kita yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab Yesus hidup. Tak gentar karena kita yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia sekali lagi sebab dia hidup. Haleluya. Hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Yesus
bersyukur buat sore menjelang malam hari ini kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan perlu khawatir lagi untuk hidup kami ke depan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang akan sanggup menolong bahkan menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya di sore hari ini yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit kami percaya oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan yang sudah memberkati kami dalam pelayanan firman Tuhan. Hikmat marifat Tuhan tambahkan bagi beliau Tuhan. Ke depan kami boleh melihat pemakaian Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan beri bagi beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi kami percaya dengan iman kami berkatakan bahwa kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan sedianya juga mungkin sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Selesainya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rasa syukur kami setelah kami mendengarkan firman-Mu memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk lagi. Lupa ya. Serunya kita di sore hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Gunawan yang terus memberkati kita semua ya, sehingga iman kita semua dibangun dan jemaat terus tetap setia untuk Tuhan. Ingat, tetap rendah. Kita sudah bawa persembahan tadi, tapi biasanya persembahan kita letakkan di depan. Namun sebelum itu saudara, saya semalam ada sedikit aja semalam kami ada pelayanan satu keluarga dan kebetulan orangnya ada di sini baru pernah semalam ketemu dengan kami dan kami ajak beliau ke gereja dengan kerinduan beliau untuk membawakan satu pujian tapi ditemani oleh saya. Nah saudara, mari sini Kak Veronica dan Indrayanti ya. Indrayanti, ayo sini Kak. Sini. Harus dipegang. Ayo kamu ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebetulan jadi ceritanya beliau ini adalah kakaknya ada customer dari Bapak Valen Patikawa. Kemudian mereka bertemu di salah satu di keluarganya. Bapak Valen melihat ini ibu ini perlu didoakan. Setelah sekian berapa bulan ya? 3-4 bulan ada nggak ya? Terus beliau telepon saya, Bu Gem, saya butuh bantuan. Kayak tentara belat surgawi mau turun gitu. Saya perlu bantuan untuk mendoakan si kakak Nuke yang cantik ini. Nah, tadi malam kita setelah ibadah Natal MD kami ke sana untuk mendoakan beliau, tapi doa singkat saja, tapi beliau memang orangnya suka nyanyi. Jadi kami menaikkan praise and worship. Dan hari ini beliau ada di sini karena ingin duet dengan saya. Saya tidak ini sebenarnya coba nanti akan didoakan oleh Pak Guna setelah kita duet dulu ya Pak Guna Kak Rey setelah kita doa. Nah, kebetulan memang beliau mengalami sakit ya, mungkin Bapak Ibu udah bisa lihat ya. Tapi puji Tuhan semalam habis doa beliau segar dan cantik. Nah, kita akan nyanyikan lagu semalam dari sekian lagu yang beliau pilih adalah Alam Nanti Alam Berdiri.
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lanjut lagi. Satu kejadian yang luar biasa, beliau bukan Kristen tapi beliau adalah Katolik, ya, Kristen Katolik, dan keluarganya puji Tuhan menerima kami semalam, dan sangat luar biasa. Waktu kami ajak ke gereja, keluarganya bilang mau doakan semoga yang lain juga nanti ikut. Bapak Pendeta dari Indonesia sekarang, ya. Yuk. Veronica aja. Ya, Vero, Ibu Vero. Nuke, biasanya sih panggilnya Kak Nuke. Kak Nuke. Ayo semangat, kita bangkit berdiri, kita arahkan juga tangan kita untuk memberkati Ibu Nuke, ya. Ibu Nuke, ya. Haleluya. Vero, Ibu Vero, di masih keluarga. Jadi mau dipanggil apa ini? Sinta? Oh bukan ya. Vero aja ya, Vero aja. Oke, ayo kita berdoa memberkati Vero. Haleluya. Kira masyadar bakara lama sikira lama bakara lama yasyakara lama bakara lama yang lama sikira lama bakara. Haleluya, 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 haleluya. Kami undang hadirat, kami undang Roh Kudus turun atas Ibu Vero malam hari ini di dalam nama Yesus. Kiralah batakan hadirat Yesus, kiralah batakan menaungi dia saat ini. Oh, Rabbah kasih kiralah batakan hancurkan segala macam ikatan benteng-benteng kegelapan yang menjadi bangun dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas daripada kuasa Yesus Kristus, kami katakan di dalam nama Yesus pembebasan terjadi. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir saja. Dalam nama Yesus menjamah, memulihkan, menyembuhkan Ibu Vero malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa malam hari ini buat Ibu Vero yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya rencana Tuhan dahsyat ajaib dalam kehidupan Ibu Vero. Kalau hari ini dia ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Kami hanya berdoa malam hari di dalam nama Yesus, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Ibu ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan Ibu Vero saat ini. Engkau menjamah, Engkau memberikan kepastian, Engkau memberikan keyakinan bahwa Engkau ada Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, bahkan Engkau Allah yang bekerja dan bertindak di dalam kehidupannya.
Oh, para penolong yang ajaib. Apapun yang ada dalam masa dan kehidupannya, kami percaya Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia saat ini dalam nama Yesus. Tuhan Yesus terus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus jamah dia, tarik dia lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi untuk mengenal, mendekat kepada Engkau dalam nama Yesus. Hamba berdoa melepaskan urapanmu di dalam nama Yesus. Benteng-benteng musuh, siasat musuh apapun yang ada dalam kehidupan yang bekerja saat ini, aku perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya berhenti, dipatahkan dan dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kemerdekaan dan kebebasan dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan turun bagi ibu kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh petunjuk. Ketika ada pribadi yang mau membuka hatinya, terbuka hatinya untuk kehadiran Tuhan, dan di tempat ini Tuhan, di saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan, kami hamba-hambamu bersama umatmu yang ada di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami bahwa balas kasihan Tuhan turun di tempat ini Tuhan, turun bagi ibu yang ada Tuhan. Dia boleh melihat sendiri bagaimana kasih dan anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami tahu seseorang bisa tahu dan mengerti akan Engkau Tuhan ketika dia merasakan sendiri bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Dia merasakan sendiri bahwa Tuhan hadir dalam kehidupannya Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, inilah yang kami rindukan bahwa di dalam diri Ibu Nuka, dia boleh merasakan bahwa sesungguhnya kasih Tuhan terus ada di dalam kehidupannya. Dia boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan yang akan mengubahkan kehidupannya menjadi hidup yang baru. Karena kami tahu hidup yang ada di dalam Tuhan, hidup yang bersama dengan Tuhan akan selalu membawa kehidupannya menuju kepada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Ibu Nuka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat dan nanti doa berkat dipimpin oleh kepada lagi Bapak Pendeta Reynolds dan lama tidak berkati kita ya. Ini sorak-sorai dulu untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini sungguh amat luar biasa Tuhan bekerja dalam ibadah kami. Terima kasih untuk kehadiran di setiap pujian penyembahan kami. Bahkan lebih daripada itu, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang meneguhkan, menguatkan kami di hari ini. Biar kami terus Tuhan makin hari makin maju, melihat ke depan dan terus fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak terima kasih, biar kami semua Tuhan tetap mengalami kasih anugerah Tuhan sepanjang hari. Kami belajar mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kami dari hari lepas hari. Allah Immanuel tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pak Pendeta Naungan Tuhan berkati luar biasa, sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua doanya sementara dijawab oleh Tuhan. Pakai dia di mana saja beliau berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk pendeta yang ada di tempat ini yang sudah memberkati kami dengan doa. Tuhan juga memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan bersama dengan Ibu Fani. Lepaskan berkat terus-menerus bagi mereka, pelayanan yang luar biasa dalam mereka di mana saja mereka berada. Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak. Kami percaya Tuhan juga sementara mengerjakan hal yang besar bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur dan mengucap syukur untuk jemaat Tuhan. Jemaat Bougainville tetap setia memuliakan Tuhan, setia datang ke gereja sekalipun mereka dalam keadaan apapun, tapi hari ini
Kami menyaksikan bagaimana mereka cinta sama Tuhan. Mereka tetap melekat dengan Tuhan. Dan mereka tetap berapi-api memuliakan Tuhan. Itu karena mereka bergaul kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Kami percaya yang cemas sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkat Ishak, Yakub, Abraham mengalir dalam kehidupan mereka. Lumbung-lumbung mereka diisi penuh oleh Tuhan. Bahkan yang luar biasa Tuhan, bahwa persembahan perpuluhan, persembahan syukuran, persembahan lainnya, Tuhan kami mengucap syukur karena pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bos mereka diberkati oleh Tuhan. Di mana saja mereka mengais rezeki, di situ ada berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan terus melawat bangsa ini sehingga bangsa ini ada dalam kotak-kotak Tuhan. Diperbaharui, diperbaiki oleh Tuhan, makin hari makin luar biasa bangsa ini. Presiden, wakil presiden, sementara jajaran yang ada DPR itu dilawat oleh Tuhan. Bertamu Tuhan, nikmat Allah menyertai mereka, kebijaksanaan Allah menyertai mereka. Pemimpin-pemimpin yang melintahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan kami yang maha tinggi. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami, mari kita bangkit berdiri. Maka jiwa Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan menyertai saudara dan saya hari ini. Pulang dengan damai dan jaga berkat di mana saja berada. Terimalah berkat Tuhan. Suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, semua keluarga yang jauh dekat diberkati Tuhan. Bahkan engkau akan mendapat sinar kemuliaan dari Tuhan. Bekerja dalam segala perkara dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Maka